Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami, Sistem Informasi Geografi, yang judulnya Apotik di Pekanbaru, di mana saya sendiri, Febri Andika, ada Yogi Alvinado, dan Muhammad Farhan. Selanjutnya kembali ke pembahasan. Di dalam web kami ini, pertama kali membuka web akan muncul halaman depannya, di mana halaman depan ini akan terdapat tulisan "Selamat datang di Sistem Informasi Geografi Apotik Pekanbaru". Dan di halaman depan ini pula terdapat menu, yaitu data apotik, peta persebaran apotik di Pekanbaru, dan about. Selanjutnya ada web tampilan satelit. Web tampilan satelit ini merupakan bentuk dari data raster. Data raster atau disebut juga dalam cell grid adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi 4 atau sel, sehingga terbentuk suatu ruangan yang teratur. Data raster ini bentuknya seperti permukaan bumi. Selanjutnya ada web tampilan map. Web tampilan map ini merupakan bentuk data vektor. Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik-titik ini, yang menempatkan dan menyimpan data spesial dengan titik, garis, atau area. Oke, saya Alvinado. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Andika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tampilan web tabel data apotek. Nah, tadi di sini telah dijelaskan Andika halaman depan, data apotek, peta persebaran apotek di Pekanbaru, dan about. Nah, di sini ada tampilan di mana daftar apotek di Pekanbaru ini. Nah, ini ada search. Nah, search ini gunanya untuk ketika kita ingin mencari sebuah apotek, kita tidak perlu lagi mencari atau mengklik bagian selanjutnya atau terlebih banyak. Kita tinggal mengklik search ini, kita ketik misalnya di sini kita mau mengambil apotek Kimia Farma. Nah, jadi kita tinggal ketik Kimia Farma. Nah, maka apotek Kimia Farma akan otomatis langsung muncul. Nah, setelah itu ada detail lokasi apotek. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya mau menjelaskan terlebih dahulu search ini. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ini ada apotek ASEAN. Nah, kita tinggal mengetik apotek ASEAN di sini, maka notifnya akan muncul apotek ASEAN. Kita tinggal klik, maka tampilan detail lokasinya akan muncul pada seperti ini. Yang ketujuh yaitu about. Fungsinya untuk mengetahui informasi mengenai website apotek. Yang kedelapan yaitu fitur-fitur, di mana fitur-fitur ini memiliki menu. Yang pertama yaitu search atau pencarian, di mana dalam menu pencarian ini bisa memasukkan kata kunci. Yang kedua yaitu titik marker. Titik marker yaitu titik di mana tempat lokasi atau koordinat sebuah apotek tersebut. Yang ketiga yaitu data apotek. Yang keempat about atau tentang apotek. Yang terakhir yaitu peta penyebaran apotek, di mana terdapat penyebaran atau titik-titik koordinat apotek yang ada di Pekanbaru. Di sini saya ingin menambahkan sedikit mengenai tentang kelemahan atau keunggulan pada SIG ini. Mungkin ini sifatnya lebih universal. Nah, apa sih keunggulannya? Yaitu di sini kita bisa lihat SIG dapat memvisualisasikan informasi spasial dalam berbagai tampilan. Nah, yang kedua, SIG dapat digunakan dalam berbagai keperluan terkait geografi. Nah, yang ketiga, SIG dapat menyediakan solusi terhadap masalah dan dapat memodelkan bencana alam secara akurat. Nah, contohnya aja itu kita mengambil bencana kebakaran di suatu titik.
Nah, ketika ada suatu kebakaran di suatu wilayah, itu maka akan ada notif pada SIG yang menandakan wilayah itu ada suatu bencana. Biasanya itu simbolnya itu kayak ada api-api gitu. Ya, kayak simbol api atau ikon api. Nah, yang keunggulan yang selanjutnya yaitu ialah SIG sangat efisien dalam manajemen waktu. Yang maksudnya di sini itu ialah kita mengambil contoh seandainya kita tidak tahu atau belum pernah ke lokasi suatu tempat yang kita kunjungin, dengan kita melihat SIG atau sistem informasi geografis ini, kita akan lebih tahu dan akan lebih manajemen waktu. Nah, selanjutnya itu ialah SIG dapat membuat katalog data. Nah, membuat katalog data ini datanya itu lebih efisien, lebih mudah diinput gitu, lebih mudah lebih ke desain atau lebih bagus gitu. Selanjutnya itu ialah SIG dapat menyajikan informasi spasial di segala bidang gitu. Sebetulnya lebih banyak lagi keunggulan SIG ini, mungkin saya hanya membahas 7 saja. Nah, selanjutnya itu ialah kelemahan SIG. Nah, yang pasti, SIG ini adalah software yang relatif mahal. Yang kedua, membutuhkan jumlah data yang banyak dan seringkali error atau tidak mau. Nah, yang ketiga, resolusi gambar kadang buram atau kurang fokus. Nah, selanjutnya itu ialah dapat merusak privasi seseorang. Nah, kebanyakan kenapa bisa merusak privasi seseorang itu lebih tepatnya itu ke objek ya. Ada suatu tempat yang objeknya itu lebih ke privasi. Biasanya itu kayak tempat pelatihan kayak anggota-anggota kayak anggota TNI yang saya tahu gitu. Masih banyak lain kayak Intel itu privasinya sangat terjaga gitu. Nah, yang kelima yaitu ialah biaya perawatan SIG sangat mahal dan masih banyak lagi kelemahannya. Saya hanya bisa menyampaikan 5 saja. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan atau saya perwakilan kelompok. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.